Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Di video kali ini saya ingin menjelaskan cara belajar bahasa Arab yang benar. Sebab sebagian orang belajar tetapi cara memulainya itu yang salah. Mungkin karena orang itu tidak paham atau tidak tahu caranya, atau memang bingung, atau memang kesulitan, dia tidak berani konsultasi. Jadi bagi yang belum sempat belajar di kursus, saya kasih tahu cara belajar bahasa Arab agar tidak kesulitan. Saya punya metode yang jauh lebih mudah dan insya Allah bisa cepat Anda pahami. Nah, cara yang pertama yaitu takrib. Ya, takrib. Saya tulis takrib. Takrib ini maksudnya pendekatan ya. Pendekatan. Nah, pendekatan yang saya pakai ya, cara yang pertama ya, yaitu membuka kamus ya. Jadi ketika Anda ingin belajar sendirian tanpa guru privat misalnya, mau melalui online saja via video seperti di channel saya, Anda bisa membuka kamus. Kamus ini bisa beli buku dalam bentuk buku atau bisa online ya, via Google Translate dan sejenisnya. Karena bahasa Indonesia itu banyak kosakata itu yang diambil dari Arab, dari bahasa Arab, kosakata. Banyak sekali. Contohnya kadang maknanya itu sama, kosakatanya, mufradatnya maknanya sama. Contohnya kursi ya. Kursi bahasa Arabnya sama, kursi. Ya, Indonesianya kursi, bahasa Arabnya kursi. Kemudian yang kedua, mungkin kosakatanya sama ya, tetapi maknanya berbeda. Contohnya iklim. Kalau iklim di Indonesia itu artinya cuaca. Ya, cuaca. Tetapi kalau dalam bahasa Arab, iklim itu artinya wilayah. Ya, wilayah yang terbatas itu disebut iklim. Ya, sama memakai bahasa Arab, cuma maknanya sudah berbeda. Kemudian contoh lain yang sama itu syair misalnya. Syair itu dari bahasa Arab. Syair itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya puisi. Cuma syair, puisi mungkin agak beda ya. Kemudian ada lagi contoh lain apa ya? Misalnya khawatir ya. Khawatir. Nah, khawatir ini aslinya dari bahasa Arab ya, dari kata khawatir.
khawatir pakai to ya. Artinya apa yang ada di pikiranmu. Tetapi dalam bahasa Indonesia khawatir itu beda maknanya. Maknanya itu gelisah atau gelisah atas sesuatu gitu, disebut khawatir. Ya, ini takut akan sesuatu. Ya, itu. Nah, ini aslinya dari bahasa Arab. Kita bisa memakai metode pendekatan ini, namun kita tetap harus punya kamus supaya kita kembali ke kaidah pertama. Apakah ini sesuai dengan Arab apa tidak? Bisa kita pakai dalam muhadatsah di situ. Ini cara yang pertama seperti ini. Jika Anda ingin belajar bahasa Arab. Saya terkadang memakai metode ini, tetapi tidak bisa seluruhnya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum Anda belajar bahasa Arab, tujuan Anda belajar bahasa Arab itu karena apa? Karena ingin apa? Sebab saya punya teman itu dia sampai sekarang bertanda tanya, apa gunanya bahasa Arab? Apakah bahasa Arab itu hanya untuk mempelajari syariat Islam ya? Syariat Islam ya umum ya, mulai dari akidah, fikih, Al-Quran, tafsir Al-Quran, sejarah Islam, dan lain-lain. Nah, atau punya tujuan lain, orang yang belajar bahasa Arab itu mungkin dia ingin bisa, ini yang pertama A, yang kedua ini B, yaitu ingin berbicara. Nah, rata-rata yang ingin belajar syariat Islam memang harus bisa qawaid ya. Qawaid yaitu meliputi nahwu, shorof ya dan sejenis-jenisnya. Nah, itu. Dan mereka juga tafsir. Jadi tafsir dari beberapa seperti hadis dan Al-Quran mereka harus memahami bahasa Arab ya. Dan kembalinya itu ke qawaid. Namun ada yang perlunya hanya untuk berbicara, supaya bisa berbicara. Lalu tujuan lain contohnya untuk bisnis. Nah, ini kalau bisnis ini skala pengusaha seperti manajemen atau mungkin dia TKI ingin kerja ke luar negeri atau dia ingin jadi investor atau ingin mengundang investor. Nah, kan dia harus menyesuaikan ketika ingin belajar bahasa Arab, ya pelajaran yang harus dia pelajari apa aja. Itu harus dia pahami dan insya Allah akan saya jelaskan di situ. Sebab orang dalam tujuan itu kadang ingin berbicara, ingin bisnis, tetapi dia terlalu sibuk pada qawaid sehingga lupa angkat tujuannya. Nah, jadi saya di dalam video ini ingin tahu, dan kalau perlu penonton video ini jika ingin bertanya bisa ditulis di kolom komentar. Nah, jadi tujuan Anda mempelajari bahasa Arab itu agar mudah, Anda harus mengerti apa yang harus Anda pelajari dulu, karena tujuan Anda nanti ke mana. Apakah Anda ingin mempelajari syariat, Anda harus memahami qawaid juga ya ini. Jika Anda ingin berbicara dengan orang asing, bahasa Arab langsung keperluannya untuk percakapan. Nah, Anda harus fokus belajar muhadatsah ya.
membaca, juga lebih baik juga menulis. Kemudian kalau keperluannya bisnis, berarti bahasa Arabnya bahasanya tentang bisnis semua. Ya, tidak terlalu fokus di sini. Ya, di situ supaya tercapai tujuan itu tadi. Ini untuk memudahkan Anda. Nah, lalu yang ketiga, yang jauh lebih penting, itu pemahaman. Nah, apa yang sudah Anda pelajari, ya, misalnya mau pakai guru privat atau mau belajar online, Anda harus memahami penempatannya yang sesuai dalam bahasa Arab itu. Misalnya jika Anda belajar bahasa Amia Mesir, Anda harus tahu lahjahnya, dialeknya yang sesuai, dan pemakaian mufradatnya yang sesuai. Jika Anda mempelajari dialek Yaman, ya Anda harus mempelajari mufradat yang sering mereka pakai. Anda sesuaikan. Nah, tapi kalau fushah, ya mufradat yang dipakai harus fushah. Itu. Di situ. Apa yang Anda pelajari harus Anda paham. Ya, bukan hanya sekedar belajar hanya untuk mencari sertifikat atau ijazah, ya, atau hanya mengejar nilai karena ingin kerja, sedangkan penerapannya tidak ada, tidak paham. Nah, saya tidak ingin itu. Karena itu akan saya upload video bagaimana agar Anda tidak kesulitan dalam mempelajari bahasa Arab dan bisa Anda tepatkan di penempatannya yang sesuai. Juga tidak terlalu pusing karena bahasa Arab hakikatnya itu mudah. Ya. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa Anda pahami. Jika ingin bertanya di kolom komentar bisa diisi. Insya Allah jika bisa saya jawab, saya jawab. Jika saya tidak tahu, ya saya jawab tidak tahu. Ya, wal-afu minkum, mohon maaf yang banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.